Shalom, salam jumpa kembali di Victorious Devotion hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti Victorious setiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Saya percaya bahwa kesetiaan kita Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan, dan itu semakin melatih diri kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena memang dalam hidup ini kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dengan mengikuti Victorious Devotion, saya percaya bahwa itu adalah bukti nyata kita adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita awali Victorious Devotion ini dengan menyanyikan satu lagu pujian seperti rusa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita ulang dari awal seperti rusa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu. Seperti halnya rusa yang merindukan air,
Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang nyata, kasih dan kuasa-Mu. Allah yang terbukti perbuatan-perbuatan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, bahkan di alam semesta ini. Terima kasih Tuhan mengawali Victorious Devotion hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, tempat benih firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Waktu kami merenungkan firman ini, kami serahkan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang judul renungan pagi hari ini adalah berani. Salah satu karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh umat Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah berani, saudara. Berani karena benar, berani karena sudah diselamatkan, berani karena ada di dalam Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Berani karena sudah ditebus dosanya. Berani ya karena bukan orang fasik atau orang berdosa. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, sifat berani ini saudara dikasih Tuhan bisa kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang biasa, tapi Alkitab mencatat mereka dengan penuh keberanian memberitakan firman Tuhan, mengajar di bait Allah, berani mempertanggungjawabkan iman percaya mereka, berani bertahan hidup dalam keadaan ditindas sekalipun, saudara dikasih Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ada beberapa contoh, saudara dikasih Tuhan, murid-murid yang sungguh-sungguh sangat berani yang harus kita teladani ya. Ya, yang pertama di sini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana keberanian Paulus dan Barnabas. Dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, saya garis bawahi di sini, saudara. Mereka mengajar dengan berani. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa, ya, untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ya, saudara dikasih Tuhan, jadi kita sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang dalam hidup kita di dunia ini, kita terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus punya modal keberanian, saudara. Kalau kita tidak berani, ya kita akan mungkin lari dari keyakinan kita atau keberanian percaya kita kepada Tuhan gitu ya. Kita kalau tidak berani, saudara dikasih Tuhan, kita tidak punya kemampuan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik atau mengajar seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas yang berani mengajar banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mereka punya keberanian, kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang juga harus kita miliki, saudara. Nah, satu lagi saudara dikasih Tuhan, contohnya adalah dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. Di sini demikian firman Tuhan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ya,
garis bawahi orang biasa yang tidak terpelajar. Sudah orang biasa juga tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Ini Alkitab yang bilang ya, bukan saya yang bilang gitu. Tapi punya keberanian saudara. Orang-orang mengenal mereka sebagai pengikut Yesus. Mereka punya keberanian untuk menyampaikan berita pertobatan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini juga yang harus kita miliki saudara. Sebagai orang-orang yang terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Ya karena kita sudah diselamatkan. Tugas orang yang sudah diselamatkan adalah juga membagikan kabar keselamatan itu. Nah, untuk membagikan kabar keselamatan itu tidak saja dibutuh pengetahuan gitu ya. Kita tahu bahwa pengetahuan firman Tuhan itu penting, tapi juga harus ada keberanian saudara. Keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi umat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus punya karakter, punya sifat berani dalam hidup ini ya. Berani sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya kita juga berani untuk tetap bertahan ya, setia sampai akhir gitu ya. Berani untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Kita enggak menyerah dengan keadaan gitu ya. Berani untuk terus tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan begitu ya, walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, bahkan mungkin suatu waktu nanti kita akan diperhadapkan dengan penindasan, ya kita harus berani. Nah itulah yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan ketika gereja mula-mula ada, karena keberanian mereka lah sehingga berita firman itu tersebar sampai ke ujung bumi, tersebar sampai ke kita hari ini. Karena mereka adalah orang-orang berani saudara, orang-orang yang walaupun pada waktu itu mereka dianiaya, mereka punya keberanian iman. Ya satu lagi ada Stefanus ya, bagaimana dia dirajam sampai mati tapi dengan keberanian dia tetap mempertahankan imannya ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita punya karakter ini, punya sifat ini, kita berani. Karena kenapa? Karena Kristus yang kita imani adalah pribadi Allah yang hidup, yang nyata kuasanya ya, yang nyata kuasanya yang terus memampukan kita. Bahkan saudara dikasih Tuhan, kuasa itu diberikan kepada murid-murid dan kita semua gitu ya, untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Kita punya kuasa, jadi tidak ada alasan untuk kita takut ya. Dalam mengiring Tuhan tidak ada alasan untuk kita takut. Amin saudara. Jadi itu saja yang saya ajak untuk kita renungkan hari ini di Victorious Devotion. Kiranya terus kita diberikan keberanian untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari murid-murid-Mu yang adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, tapi mereka memiliki keberanian untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Dan mereka juga berani untuk terus bertahan dengan iman mereka kepada Kristus, meskipun mereka harus dianiaya, ditindas, dan mengalami berbagai macam kesulitan karena iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion ini. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan keberanian yang sama kepada setiap umat Tuhan, seperti keberanian yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa terus campur tangan dalam seluruh keberadaan hidup umat-Mu, dan dalam pergumulan mereka bisa terus bertahan, bahkan mendapatkan jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan.
pergumulan setiap jemaatmu, umatmu, Engkau Bapa yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini dan kami terus meyakini bahwa Engkau senantiasa terus bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.